Shalom, damai di hati, adik-adik remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kak akan bacakan untuk kita semua dengan perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Dan untuk judul khotbah yang Kak mau bagikan bagi kita semua, itu tentang berharga di mata Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mau menggambarkan bahwa domba yang hilang itu adalah kita sebagai manusia yang berdosa, yang pasti sangat di mata Tuhan kita sangatlah berharga. Sekalipun mungkin kita, wujud kita, bentuk kita buruk, rupa kita mungkin di mata orang lain seringkali kita dianggap sebelah mata, seringkali kita disepelekan, seringkali kita dihina karena bentuk bahkan rupa kita yang mungkin tidak sama dengan orang pada umumnya, tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita karena Tuhan menganggap kita semua ini berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik remaja dan pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Tuhan juga mau memperlihatkan bagaimana Tuhan mau agar supaya kita dapat kembali ke jalannya Tuhan. Karena kita tahu bersama, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, namun karena kasih Tuhan, karena pengorbanan Tuhan Yesus, Dia mau mati, Dia mau menderita, Dia mau menaruhkan nyawanya untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, oleh sebab itu, bagi kita semua, entah itu remaja dan juga pembina remaja, nah marilah kita melihat kembali siapa diri kita di mata Tuhan, siapa pemilik kehidupan kita. Yang pasti, di sini Tuhan mau menyampaikan bahwa sekalipun kita telah hilang karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, namun Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali lagi, karena Tuhan sendirilah yang mau mencari kita. Tuhan sendirilah yang mau berusaha untuk menemukan kita kembali kepada jalannya Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan perlu kita perhatikan bersama, bahwa kita ini sebenarnya berharga di mata Tuhan. Sekalipun mungkin di mata dunia, di mata teman-teman, di mata orang lain, kita mungkin tidak berharga, kita mungkin sering disepelekan, kita mungkin sering kali dihina karena bentuk dan rupa kita. Namun sekali lagi yang Kak mau sampaikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan menganggap kita semua berharga di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita pegang beberapa hal yang dapat menjadi pedoman bagi kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Yaitu yang pertama, kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah.
Nah, pada awal mula Tuhan menciptakan kita, kita tahu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Nah, itu adalah suatu hal yang mungkin menurut kita biasa, tetapi kalau kita perhatikan lagi ya dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya, hanya kitalah manusia yang diciptakan Tuhan itu sama seperti dengan Allah. Beda dengan hewan, beda dengan tumbuhan, beda dengan langit dan bumi, dan segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan itulah yang perlu kita sadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, jadi ingat baik-baik bahwa jangan sampai kita pribadi ataupun mungkin melihat teman-teman kita yang sering kali menjelek-jelekan orang lain, yang sering kali menghina orang lain karena bentuk fisik yang mungkin tidak sama dengan orang pada umumnya, ataupun kita seringkali menjadi korban bulian dari teman-teman ataupun lingkungan kita, ya jangan sampai kita merasa rendah diri atau jangan sampai kita mengikuti pergaulan-pergaulan yang tidak baik, yaitu saling menghina dan saling menjelek-jelekan sesama kita. Karena ingat bahwa kita semua ini diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau kita menghina orang lain, berarti kita menghina pencipta kita. Ataupun kalau kita dihina oleh orang lain karena bentuk dan rupa kita yang mungkin memiliki bentuk fisik yang besar, atau kulit kita berbeda dengan kulit yang diharapkan atau yang diinginkan oleh banyak orang, dan kita menjadi rendah diri, jangan sampai kita mulai membanding-bandingkan sifat atau ciri khas kita dengan orang lain, karena pastinya Tuhan menciptakan orang unik sebagaimana kita ada. Dan yang kedua, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, kita tahu bersama bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Namun karena kasih Tuhan, karena Tuhan ini mau kita binasa, karena Dia sangat mengasihi dan menganggap kita berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan mau mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib demi menebus setiap salah dan dosa kita. Nah, itulah yang harusnya menjadi satu kekuatan bagi kita, menjadi satu dorongan semangat bagi kita bahwa kita semua ini sangatlah dikasihi Tuhan. Tuhan mau mati bagi kita. Tuhan mau merelakan nyawanya agar kita semua tidak binasa. Nah, mari kita menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita menjaga dan mau melakukan komitmen dengan Tuhan, melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan terus mengikuti Tuhan apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan kita, entah sebagai remaja ataupun sebagai pembina remaja. Dan yang ketiga, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita selalu melihat setiap hari, kita selalu menikmati setiap berkat Tuhan. Kita selalu menerima yang semestinya mungkin tidak layak kita terima. Tapi Tuhan memberikan dengan cuma-cuma, Tuhan memberikan dengan gratis, baik itu nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, keluarga, tanggung jawab kita. Bahkan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melayani Tuhan melalui berbagai macam cara. Walaupun mungkin saat ini kita terbatas melakukan setiap aktivitas kita karena ada pandemi COVID-19. Namun, kita percaya bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya dilihat dari materi ataupun dari hal-hal yang mungkin dilihat banyak orang sebagai suatu hal yang baik, tapi berkat Tuhan itu juga bisa dalam bentuk masalah dan pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Nah, namun kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh mempersalahkan Tuhan ketika masalah dan pergumulan datang, karena di balik itu pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang indah untuk kita, agar supaya kita boleh belajar dari setiap masalah dan persoalan, supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh, kita bisa semakin dewasa dalam Tuhan, dan tentunya kita boleh menjadi alat kesaksian Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tentunya
kita dapat memuliakan Tuhan melalui torang kehidupan setiap hari. Nah, biarlah firman Tuhan di saat ini itu dapat menguatkan dan memampukan kita agar senantiasa kita dapat memandang diri kita ini sangatlah berharga sehingga kita tidak akan mempermainkan ataupun menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang tidak berguna, melainkan kita boleh pakai waktu dan kesempatan ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin.